Revitalisasi area Taman Ismail Marzuki atau TIM sudah mulai dilakukan, meski demikian pengerjaan menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Seperti apa pengerjaan revitalisasi TIM? Laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Edra Pramaskara. Edra, bagaimana situasi pengerjaan revitalisasi di area Taman Ismail Marzuki? Apakah sudah ada terlihat pengerjaan proyek pembangunan? Iya Leo, di area Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat ini memang sudah tampak ada pengerjaan revitalisasi dan ini tampak dari adanya pemasangan pagar seng proyek begitu di area depan yang tadinya ini merupakan area lapangan parkir untuk mobil dan juga di area parkir untuk motor serta bangunan kantin yang berada di bagian tengah kawasan Taman Ismail Marzuki. Ini kami memantau sudah dipasangi dengan seng untuk proyek begitu dan juga sudah ada beberapa alat berat yang dikerahkan untuk mengerjakan proyek revitalisasi. Namun selama kami pantau ini di area bagian-bagian bangunan utama seperti misalnya Gedung Geraha Bakti Budaya, kemudian Teater Jakarta, Planetarium, Galeri Cipta, serta perpustakaan ini masih tampak utuh ataupun masih tampak berdiri karena belum ada perobohan dari bangunan itu sendiri. Untuk proses revitalisasi ini akan dibagi ke dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama revitalisasi akan dilakukan di area Gedung Geraha Bakti Budaya dan juga di area lapangan parkir mobil, serta juga untuk pembangunan area hotel yang berada di tengah Taman Ismail Marzuki. Dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan revitalisasi tahap kedua yang akan menyasar area planetarium, serta wisma seni yang berada di bagian belakang daerah Taman Ismail Marzuki. Untuk proyek pengerjaan revitalisasi ini dilakukan oleh Jakarta Propertindo atau Jakpro yang rencananya akan menelan anggaran hingga mencapai 1,8 triliun rupiah dengan juga anggaran penyusutan sebesar 90 miliar rupiah serta anggaran untuk pemeliharaan sebesar 80 miliar rupiah. Leo. Ya Indra, sebetulnya bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini? Apakah revitalisasi ini menimbulkan pro dan kontra? Iya, untuk revitalisasi ini memang walaupun sudah dilakukan pengerjaannya, namun memang sempat menuai pro kontra, terutama ini disampaikan oleh para penggiat seni ataupun para seniman yang biasa beraktivitas atau melakukan aktivitas seni di area Taman Ismail Marzuki, yang menyampaikan penolakannya, terutama karena mereka merasa tidak dilibatkan selama proses pembangunan atau revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini. Selain itu juga para seniman menolak adanya pembangunan hotel yang berada di kawasan Taman Ismail Marzuki, karena dinilai melalui pembangunan hotel tersebut akan mengalihfungsikan area Taman Ismail Marzuki dari yang tadinya merupakan area budaya dan tempat untuk berkesenian menjadi area untuk komersialisasi. Selain itu juga untuk pembangunan hotel ini dinilai akan membatasi ruang gerak mereka untuk berkesenian. Namun hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto, yang menyampaikan tidak akan ada komersialisasi di kawasan Taman Ismail Marzuki karena nantinya pasca revitalisasi seluruh keuntungan yang diperoleh setelah revitalisasi ini akan langsung diserahkan kepada pihak pengelola Taman Ismail Marzuki. Selain itu juga ia membantah bahwa para pelaku seni ini akan terbatas begitu ruang geraknya karena nantinya bahkan setelah hotel tersebut dibangun akan juga dapat difungsikan sebagai tempat untuk berkesenian karena tidak akan ada batasan antara kawasan hotel dengan juga kawasan di sekitar Taman Ismail Marzuki, sehingga nantinya untuk revitalisasi dan peremajaan ini tidak hanya akan meningkatkan fungsi namun juga agar mengembalikan kondisi bangunan ini agar lebih baik dibandingkan dengan yang saat ini. Demikian untuk saat ini, kembali ke Anda di studio, Leo. Edra Pramaskara melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Pusat.